Halo, selamat siang. Hari ini kita ada Toyota Fortuner tipe VRZ dan langsung kita masuk aja. Ini dia pakai kuncinya, dia pakai kunci smart key dan detailingnya cantiknya, ada siluet Fortunernya. Dan karena sudah pakai smart key, tinggal kantongin dan pencet tombol yang di handle-nya ini dan langsung kebuka. Dan juga ada paddle lamp di sini dari bolam. Ya, langsung masuk. Ya, ini dia pakai bangkunya sudah pakai kulit ya, tapi kayak kulit sintetis gitu. Dan untuk tipe VRZ dan SRZ dia udah pakai pengaturan elektrik, dan di sini bisa buat tinggiinnya. Jadi dia joknya 8 arah. Ini untuk nurunin, dan ini untuk naikin bantalan depannya. Dan ini untuk nurunin, dan buat ngatur senderan, tegak rebahnya. Biasa-biasa aja. Oke, langsung kita masuk. Di sini ada pegangannya. Dan karena dia atapnya lebih rendah tapi mobilnya lebih tinggi dari yang lama, kita harus agak nunduk ya. Oke, langsung kita tutup. Dan karena tadi dia sudah pakai smart key, kita cukup injak pedal rem sampai ada peringatan di MID-nya, di press brake and start the engine. Dan di sini ada tombol startnya, dia nyalanya biru. Langsung kita start. Keren ya, ada siluet Fortunernya nyala gitu. Dan ya tadi pas starter dia agak bergetar dan kayak masih masuk ya suara mesinnya. Coba kita gas. Ya masih agak masuk sih ya. Jadi peredamnya masih bisa ditingkatkan lagi, tapi ya udahlah. Oke, ini dia setirnya, dia pakai bentuknya 4 palang dan dia masih pakai power steering hidrolik, jadi belum pakai EPS. Dan sekarang pengaturannya nggak cuma tilt, nggak cuma naik turun, tapi bisa teleskopik, jadi bisa maju mundur. Oke. Yang dia pakai transmisi 6 speed sekarang, ada bisa buat sequential gear shiftnya juga, atau pakai pedal shift, jadi bisa dua arah, bisa buat dari sini atau pakai pedal shift ya di sini ya. Kalau namanya Toyota di sini namanya sequential sportmatic gitu ya. Dan ini karena masih baru, kilometernya tuh masih 1111 kilometer. Oke, sekarang kita lihat eksteriornya aja. Kita nyalakan lampu kabut, hazard. Jendelanya sudah auto di semuanya, jadi ini keunggulannya ya, langsung auto ya, jadi nggak perlu ditahan lagi tombolnya, dan dia langsung turunin sampai penuh kacanya. Kita juga buka kap mesin. Oke, langsung kita buka kap mesinnya. Wah, agak berat nih. Bentar. Ya, ini mesinnya dia pakai mesin 2400 cc, kodenya 2GD FTV. Jadi cc-nya nurun dari Fortuner yang lama, tapi tenaganya lebih gede karena dia pakai VGT ya, Variable Geometry Turbocharger. Sekarang tenaganya bisa nyampe 150 horsepower dan torsinya bisa nyampe 400 Nm. Dan tenaganya tadi disambungin ke transmisi 6 speed automatic. Dan ini beberapa bulan yang lalu katanya lagi ada masalah ya sama mesinnya, yang katanya itu turbonya kayak putu dan transmisinya suka jeduk. Jadi pas perpindahan giginya katanya kurang kasar untuk yang mesin ini dengan transmisi 6 speednya itu. Dan gak cuma di Fortuner, di Innova juga, karena dia mesinnya samaan ya.
Dan ya gitu sih, kata Toyota cuma butuh edukasi aja yang penggunanya, jadi nggak perlu recall ya. Tapi ya udahlah. Dan ada yang beda dari yang Fortuner yang lama. Kalau yang mesin yang lama dia intercoolernya ditaruh di atas, sekarang dia intercooler taruh di grill, jadi nggak perlu pakai air scoop lagi. Dan kalau misalnya kita taruh di dalam, mana sih intercoolernya? Oh ini dari sini kelihatan intercoolernya, jadi lebih elegan aja kelihatannya. Oke, langsung kita tutup aja. Ya, ini lampunya beda dari yang lama. Sekarang dia pakai ada tulisan by beam LED di sini. Jadi dia nggak perlu pakai lampu jauh dan lampu dekat yang terpisah kayak yang lama. Jadi semuanya lampu dim, lampu dekat disatuin di sini semua. Dan di sini juga ada garisan lampu kecil dan DRL-nya di sini di depan. Sini ada di bawah, ada fog lamp, ada corner sensor. Di spion juga ada LED-nya. Dan di sini siluetnya yang kelihatan yang di smart key-nya tadi. Ini kan ada garis yang nekuk ya di sini. Ya itu tadi. Ini garisnya ditarik naik ke atas dikit. Kalau kata desainer Toyota itu namanya Keen look. Keen, double E. Dan juga di sini pilarnya, pilar D dibikin hitam, jadi kelihatan kayak floating roof. Jadi nggak ada tiangnya gitu, pilarnya jadi hitam garisnya. Di sini juga ada spoiler biasa. Dan di sini lampu senjanya, kalau kata Toyota bilang signature lamp. Ada garisan warna merah 2 garis gitu. Dan lampu remnya ada di tengah. Ada sein dan mundur biasa. Sini untuk tipe VRZ ada lambangnya dan Fortunernya gede di sini. Lalu wiper belakang pastinya dan ada defogger. Dan dia ada sensor parkir 2 buah dan corner sensor tadi yang main depan jadi 4 buah. Sini juga ada kamera mundur untuk yang tipe VRZ dan SRZ. Dan juga ada antena shark fin di atas. Dan ada roof rack kecil nih, nggak bisa buat ngangkut barang sih, tapi ya udahlah. Oke, langsung kita masuk aja. Nih, kayak tadi gue bilang harus agak nunduk ya. Oke, langsung kita tutup. Ada yang bentar. Tadi ada yang lihat nggak? Kalau kita buka, terus kita tutup lagi, perhatiin di daerah sini ya. Ya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi door trimnya kok getar ya. Oh, masih plastik. Oke, yang seperti biasa kalau di Toyota tuh tampilannya nggak terlalu bagus, nggak terlalu mewah, tapi setidaknya fungsional. Jadi walaupun istilahnya nggak kayak Fortuner yang dulu, tapi sudah berusaha lebih baik lah daripada yang lama. Dan sekarang di sini masih ada plastik keras sih, tapi di sini masih ada, udah ada nih ya, panel soft touch sedikit yang ada jahitan aslinya. Di sini ada soft padnya lah. Di sini juga ada garis metal gitu di sini. Dan di sini ada cup holder ngumpet. Di sini juga ada metal finish gitu. Di sini juga ada soft pad kecil, nggak terlalu tebel-tebel amat tapi ya udah lumayan. Di sini juga ada panel piano black gitu warnanya. Dan di sini sama kayak di setir bagian atas tuh dari kayu yang nggak terlalu licin tapi masih enak lah, nggak kayak Fortuner yang lama tuh kayunya licin banget, pakai piano black gitu. Ya, dan di sini ada bukan piano black ya, tapi kayak plastik gitu aja. Ya, ngomong-ngomong tentang AC-nya, ini dia pakai yang otomatis tapi yang masih single zone. Jadi nggak kayak Pajero Dakar. Pajero Sport Dakar kan dia pakai dual zone, jadi pengemudi dan penumpang depan bisa milih-milih suhunya berbeda. Dan ya di sini biasa buat atur suhu, ada mode autonya juga. Jadi fan speednya nanti akan otomatis menyesuaikan temperatur yang kita pilih. Jadi kalau misalnya mau dingin nanti dia akan intensitas
fan-nya tuh akan kenceng. Kalau misalnya low tuh langsung kenceng ya AC-nya. Ya biasa di sini juga ada defrost depan, di sini ada buat arah anginnya biasa, dan ini ada defogger belakang, dan ini untuk matiin, dan ini untuk hidupin atau matikan AC belakang. Ya gitu deh. Ya di sini juga ada ventilasi AC, tapi dia bentuknya minimalis gitu. Jadi dia kayak ngikutin Toyota Corolla yang baru, Corolla Altis. Dan di sini juga ada bisa buat nutup ventilasinya kalau misalnya terlalu dingin. Dan di sini juga ada jam digital di bawah, di atas switch hazardnya. Di sini juga ada softpad lagi di antara dashboard ini dengan jahitan asli juga, jadi nggak kayak Yaris ya. Jahitannya tuh beneran. Di sini juga ada sebelah kiri, dan ada metal finish lagi di antara apa sih namanya nih, fascia tengah. Dan di sini juga ada soft touch lagi, dan kalau misalnya dibuka dia ada cool boxnya. Jadi kalau nggak bisa, kalau selain dipakai untuk nyimpen barang, di sini ada ventilasi kecil bisa buat dinginin minuman atau makanan. Jadi arah aliran AC-nya tuh dialirin ke dalam biar menjaga makanan atau minuman di dalam lebih dingin. Di sini juga ada glove box, tapi dia bukannya mewah gitu ya, bukannya slow motion. Dan di bawah juga ada cup holder biasa. Dan ngomong tentang audio, dia pakai head unit baru. Jadi kalau misalnya kita buat radio, ya pokoknya begitu. Dia biasalah ada radio AM FM, ada navigasi juga. Ini tapi kurang tahu ya navigasinya berbasisnya apa, entah mungkin dari Garmin atau dari apa gitu. Tapi ya dari layarnya sih lumayan responsif, dan ya gitu deh, bisa lumayan. Oke, di sini juga ada buat ngatur apa ini buat zoom, dan di sini untuk orientasi gambarnya, mau ngadep ke utara terus atau ngikutin mobilnya. Kita pencet home lagi, ada buat menu. Ini ada banyak tuh, ada pengaturan, add menu, radio pasti ada, disk, masukin CD-nya dulu. Dan ini dia CD dia bukanya dari dalam ya, jadi head unit ngelipet gitu. Tapi ini bukanya dari mana? Dia nggak ada tombol untuk buka. Ini tombol volume, ini tombol buat back. Gimana cara bukanya? Kurang tahu deh. Nah, ternyata dari sini, display buka. Tuh, nanti dia di sini ya. Dan kalau masalah menutup, kita harus pencet dari atas sini. Kita tutup dulu. Dan bisa buat iPod. Sini ada jam, ada buat kalender. Ya, biasa. Kita pencet menu lagi, ada web browser. Jadi dia bisa buat browsing. Ada buat Bluetooth, pasti telepon, media, harus masukin USB atau SD card. Oke. Kalau di sini ada buat Toyota Move, ada info mobilnya juga. Berkendara lingkungan, hanya satu langkah untuk mencapai evaluasi terbalik. Apalagi nih, buat ngasih foto, buat mirror link juga bisa. Ada Miracast, DM player, bantuan voice, comment. Please say a command after beep tone. Help. Please try again. Help. Please try again. Try again mulu, bosen gue. Cancel. Ya pokoknya begitu ya. Seperti biasa, voice comment tuh nggak terlalu akurat ya. Sini juga bisa Toyota Move,
jadi kayak aplikasi bawaan Toyota gitu. Lama bosen. Dan biasa bisa buat ngatur jam, AV, navigasi. Jadi, dan ini kayak shortcutnya Android gitu ya. Kalau pengaturan coba kita lihat, bisa buat ngatur zona waktu, perangkat, ada bisa buat air gesture. Ketika tangan Anda berada, suara bip akan terdengar berarti berlangsung. Ini gimana sih cara isyarat tangan? Satu jari geser atas ke bawah, hapus item. Oke. Jadi dia bisa pakai lambaian udara gitu tangannya, jadi bisa. Kok nggak mau? Ya pokoknya begitu deh. Jadi dia pengen ngikutin BMW seri 7 terbaru, tapi yang murah-murah aja. Bisa buat ngatur suara, bisa buat ngatur macem-macem, voice, telepon, bla bla bla, wallpaper, ngatur bluetooth, dan koneksi wifi juga. Jadi misalnya kalau bisa buat modem, kita bisa buat web browsing, misalnya nyari-nyari info di Wikipedia atau buka YouTube sambil nyetir kan bisa. Ya pokoknya begitu. Dan dia juga ada screen switch control di sini, bisa buat telepon, dan tadi buat voice command yang tadi, dan ini buat ngatur mode. Jadi bisa buat ngatur source-nya ya. Sini buat AM, FM, dan bla bla bla. Di sini buat ngatur volume. Dan sini buat ngatur skip track atau searching radio gitu. Dan ya kita stop dulu main unitnya. Sekarang kita beranjak ke cluster instrumennya. Di sini juga ada tachometer biasa. Di sini ada buat temperatur mesin, jumlah bensin, dan speedometer seperti biasa. Dan dia sekarang pakai MID-nya tuh layar yang digital gitu, layar LCD. Kalau yang lama kan dia di atas itu ya, di atas dashboard yang digital kayak jam gini fontnya. Jadi kromatik, monokromatik. Dan di sini dia pakai LCD 4,2 inci. Dan ngaturnya kita dari sini. Dari sini tuh ada buat konsumsi bahan bakar. Kita scroll ke bawah, dia ada range, ada kecepatan rata-rata, dan ada eco indikator. Jadi dia bisa ngukur seberapa irit cara nyetir kita. Kita ke kanan ada message peringatan bla bla bla. Dan sini untuk setting kita press meter customization language. Jadi bisa pakai ganti bahasa. Kita pakai bahasa Indonesia. Kita pencet back. Unit bisa pakai kilometer per liter atau liter per 100 kilometer. Kita ganti ini eco indikatornya, bisa buat dimatiin atau enggak. Info mengemudi 1. Ini ada buat saat ini, buat ngatur tipe nilai bla bla bla. Ini ilustrasi tampilan. Ini buat ngatur ke tampilan awal ya, jadi tampilan pabrik balikin lagi. Ya pokoknya gitu. Kita pakai bahasa Inggris aja ya. Di sini juga ada buat untuk ngatur odometer, trip A atau trip B, dan buat pencahayaan instrumen. Jadi bisa ngeredup atau terang lagi. Jadi dia nggak kayak R3 ya. Kalau R3 kan diputar, ini masih dipencet gitu, tahan ya, tapi nggak apa-apa. Di sini juga ada ventilasi AC yang tadi, dan ada cup holder 1. Ada di sini ada 2, dan sini ada storage kecil. Sini ada buat colokan lighter, dan di setiap pintu pasti ada buat botol ya. Di sebelah kiri juga ada. Dan ngomong-ngomong, ini juga tadi belum dibahas, ini ada eco mode dan power mode. Jadi untuk apa? Kalau eco mode dia tuh ngatur mesinnya tuh supaya mainnya di putaran rendah aja gitu. Jadi biar konsumsi bahan bakar irit.
Dan kalau misalnya kita pakai power mode, nanti dia akan lebih garang lagi ya mainnya. Jadi misalnya main mesinnya tuh di putaran atas, misalnya dari 3000 sampai 4000 rpm. Ganti gigi juga akan main di putaran atas. Dan kalau misalnya kita pakai mode sport, nanti dia shiftingnya tuh akan lebih cepat. Dan pastinya dia ada rem tangan. Sini juga ada konsol box, tapi kok goyang-goyang gini ya. Di sini juga ada lapisan kulitnya gitu. Sini ada storage kecil buat remote itunya, remote head unit. Oke ya, mungkin segitu aja. Sekarang kita matiin. Dan lupa tadi, ini ada lampu interiornya, dia pakai LED untuk tipe SRZ dan VRZ. Kalau untuk tipe G dia pakai bolam biasa ya. Dan di sini juga ada buat ngatur, buat naro kacamata. Sini ada buat cermin, vanity mirror, dan ada lampunya. Sun visornya di sini ada buat ngelipin kartu juga. Sebelah kiri juga ada. Dan spionnya dia pakai dimmer, udah pakai dimmer ya. Sini juga ada apa sih namanya, buat pegangan tangan. Dan di sini juga ada buat naik, biar naik ke mobil gampang. Di sebelah kiri juga ada. Dan di sini bisa buat ninggiin atau nurunin titik mounting seat beltnya. Jadi ada seat belt height adjuster. Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Dan di sini juga ada footstepnya, jadi naiknya gampang. Kita pindahin dulu. Dan ayo kita naik. Ya, di sini ruangnya tuh lebih luas apa enggak ya? Kayaknya nggak jauh beda deh sama yang Fortuner lama, cuma kesannya tuh lebih tinggi, tapi atap lebih rendah. Jadi headroom agak sedikit ya terpapas. Dan di sini TV-nya dia pakai monitor yang begitu nempelnya dari atas. Dan ini kok kayak punya TV gue yang di R3 ya. Ya pokoknya begitu. Di sini juga ada kontrol buat AC. Dan ada mode autonya juga, tapi dia autonya buat ngatur blower ya, bukan buat ngatur si temperaturnya. Jadi ngatur nambah kecepatan blower dari sini, nurunin dari sini. Dan untuk off dia tinggal pencet sekali aja. Sini juga ada ventilasi belakangnya. Di sini juga ada, dan di belakang juga buat baris ketiga nih yang lagi dilipat. Di sini juga ada armrest. Dan ya lumayan nyaman. Di sini juga pakai kulit, sampai jok-jok belakang juga dikasih kulit. Dan ada cup holder 2 buah. Dan ini ada headrest kecil di bangku tengah, kita rendahin dulu. Di sini juga ada. Dan dia ada colokan 12 volt buat atas gadget. Dan dia nggak kayak Innova ya. Di Innova kan taruh di sini dipindahin ke atas. Di sini juga ada gantungan buat gantungin apa, gantungin mantan bisa. Di sini juga ada storage buat naruh botol. Dan ada power window pasti masih ya. Oke, langsung kita lihat bagasinya yuk. Dan bagasinya kalau misalnya mau kebuka tinggal pencet dari bawah, atau kita pakai smart key-nya aja. Ya, dia sudah pakai bagasi otomatis dan bisa dimatiin juga kok dari depan. Ya, ini bangkunya kalau lagi berdiri, dan di sini bangkunya kalau udah kelipet. Dan cara nariknya ada pairnya, dia agak menahan dan bisa kita lipat. Mungkin agak susah ya kalau buat satu tangan. Tuh anjingnya berisik banget lagi. Nah, jadi begini. Dan tinggal lipat kakinya. Nah, kita buka lagi.
Ya pokoknya begitu. Dan di sini juga ada cargonet. Di bawah ada plat nomor nih. Ya ini bagasinya, ban serepnya dia di kolong ya. Dan di sini juga ada lighter lagi satu buat cas atau apalah itu. Di sini juga ada dongkrak. Jadi misalnya mau ngatur HP di belakang bisa dari sini. Oke, langsung kita tutup aja. Oke, sekian dari review Toyota Fortuner kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.